Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu rasa sakit yang menjinakkan kehendak bebas. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 1-5. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu." Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas atau free will yang berbeda dengan semua ciptaan lainnya. Kehendak bebas inilah yang membuat manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif. Namun demikian, apabila kehendak bebas yang ada pada manusia ini tidak dijinakan atau dikekang seperti layaknya tali kekang yang ada pada kuda, maka kuda itu akan menjadi liar dan bisa mencelakai dirinya sendiri dan orang lain, sebab kekuatan yang ada padanya tidak dapat dibendung dan terkontrol. Kehendak bebas yang ada pada manusia sebenarnya adalah satu hal mulia dan berharga apabila dapat dijinakan dan dikontrol. Kehendak bebas telah melahirkan berbagai-bagai pemikiran dan kreativitas yang luar biasa. Dalam ilmu pengetahuan, begitu banyak penemuan dan terobosan terjadi akibat daya imajinasi dan kreativitas manusia yang luar biasa. Hanson Robotics telah mampu menciptakan human robot atau manusia robot yang didasari oleh teknologi artificial intelligence AI. Salah satu human robot yang sering dipamerkan adalah Sophia, sebuah robot berbentuk seorang wanita muda yang cantik dan berbicara seperti layaknya manusia, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan, mampu memahami mimik muka manusia, dan semakin hari Sophia menjadi semakin lebih pandai dan lebih mengerti pola pikir manusia. Bahkan kecepatan Sophia belajar hal-hal baru itu lebih tinggi dari kecepatan manusia belajar. Namun demikian, manusia tidak ingin bercinta dengan Sophia, sebab Sophia bukan manusia, dia hanyalah sebuah mesin yang dibuat menyerupai manusia. Satu hal yang tidak ada pada Sophia adalah free will atau kehendak bebas. Hal yang sama adalah alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, agar manusia bisa berkasih-kasihan dengan Dia dan menjadi mempelai wanita bagi Dia. Manusia tidak dipaksa untuk mau mencintai Tuhan, namun kehendak bebas itu akan menuntun manusia mendekati atau bahkan menjauhi Tuhan. Setelah Yosua mati, berakhirlah era pemimpin di antara orang Israel. Sekarang tanpa pemimpin, Tuhan mengharapkan manusia bisa dituntun langsung oleh Tuhan sendiri, namun manusia menjadi liar dan berkali-kali terpengaruh oleh lingkungan di mana mereka berada, sehingga Tuhan membuat umatnya masuk ke era hakim-hakim, di mana dari waktu ke waktu Tuhan membangkitkan hakim-hakim di antara umatnya, dan setiap kali hakim-hakim itu mati, maka umat Tuhan kembali berontak dan meninggalkan Tuhan. Tuhan dengan tegas berkata kepada umat Israel untuk menjauhkan diri dari menggunakan kehendak bebas yang ada pada manusia dengan mengabaikan firman Tuhan. Tentang hal ini, Tuhan berfirman, "Janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu." Hakim-Hakim 2 ayat 2-3.
Itulah sebabnya musuh-musuh bangsa itu selalu ada di antara mereka, supaya seperti rasa sakit yang Tuhan izinkan datang di dalam hidup manusia, musuh-musuh bangsa Israel akan membuat bangsa Israel selalu kembali dan berharap kepada Tuhan sendiri. Rasa sakit dalam bentuk musuh yang ada di sekitar bangsa itu akan menjadi seperti tali kekang kuda yang menjinakkan kehendak bebas manusia, supaya selalu ingat akan Tuhan dan belajar takut akan Tuhan. Bersyukurlah kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidup kita, sebab semua itu baik pada akhirnya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku tahu bahwa hidupku ada di dalam rencanamu, dan tidak ada satupun dari rencanamu yang salah. Aku mau berserah dan bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Amin. Jesus loves you, and so do I.